Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renfield dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku dalam organisasi. Baiklah, kita langsung saja ke penjelasannya. Menurut David A. Nadler, sebagaimana dikemukakan oleh Anuradha dan Toha, bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari integrasi antara person atau individu dengan lingkungannya. Berbagai karakter yang diperlihatkan oleh individu sesuai dengan jabatannya tentunya akan berbeda-beda, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Karakter yang dibawa individu ke dalam tatanan organisasi, kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semuanya adalah karakteristik yang dipunyai individu, dan karakteristik ini akan dibawa olehnya manakala ia akan memasuki suatu lingkungan baru, yaitu organisasi atau lainnya. Nah, berikut adalah contoh tabelnya. Perilaku adalah suatu fungsi dari integrasi antara seorang individu dengan lingkungannya. Dengan kata lain, bahwa ketika seorang individu berinteraksi dengan lingkungannya, maka disitulah awal terbentuknya perilaku secara langsung. Demikian pula dengan organisasi, tidak jauh berbeda dengan pengertian ungkapan tersebut. Keduanya, baik individu maupun organisasi dengan karakternya masing-masing, terintegrasi, maka akan menimbulkan perilaku individu dalam organisasi. Sementara itu, Cass dan James mengemukakan perilaku adalah cara bertindak. Ia menunjukkan tingkah laku seorang. Dikatakan bahwa proses perilaku serupa untuk semua individu. Walaupun pola perilakunya mungkin berbeda, ada 3 asumsi yang saling berkaitan mengenai perilaku manusia. Yaitu, pertama, perilaku itu disebabkan atau caused. Kedua, perilaku itu digerakkan atau motivated. Ketiga, perilaku itu ditunjukkan pada sasaran. Dan berikut adalah contoh tabel yang ada. Manfaat perilaku organisasi. Pertama, perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Kedua, melakukan penelitian yang sistematif dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi, sehingga bisa meningkatkan hubungan interpersonal antar setiap individu yang berada dalam organisasi tersebut. Keempat, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasi. Kelima, analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Keenam, memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Ketujuh, perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Kedelapan, jika berbagai prinsip manajemen bisa diterapkan secara efektif di dalam organisasi, maka akan sangat membantu dalam hal memberikan motivasi pada karyawan dan juga mempertahankan mereka di dalam organisasi. Setiap bidang ilmu tentu memiliki landasan filosofinya masing-masing, seperti akuntansi, fisika, dan lain-lain. Pun sama halnya dengan perilaku organisasi yang melibatkan manusia di dalamnya. Perilaku organisasi ini akan berkaitan dengan seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan juga organisasi,
Jadi bisa kita simpulkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku secara organisasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.